Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audanesya Azalia dengan NIM 12410020032. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai asumsi usaha dagang saya. Di sini saya memiliki usaha dagang blind box atau dengan namanya itu Oceanic Blind Box. Kenapa sih Oceanic Blind Box? Karena saya menjual blind box yang isinya keychain tentang ikan. Jadi kayak di ocean gitu. Nah, di sini saya sudah membuat asumsi, sudah menghitung income statement, sudah menghitung return earning, dan juga sudah menghitung statement of financial position. Nah, pertama di asumsi, ini ada modal dari investor sebesar 20 juta, kemudian ada modal pribadi 30 juta, di mana total modal jadinya 50 juta. Kemudian, kalau ada usaha pasti kita harus membeli peralatannya. Nah, di sini saya membutuhkan meja untuk usaha, kursi, meja komputer, printer LC, satu set komputer dan PC serta keyboardnya, printer, alat potong, handphone kerja, rak penyimpanan inventory. Nah, itu saya beli di harga 8.800.000. Kemudian ada supplies. Di sini supplies ada stiker segel untuk blind box, kemudian ada stiker logo toko, karena kalau dengan menggunakan stiker logo toko itu bisa membuat orang-orang tahu nih kalau produk tersebut dari brand kita. Nah, terus ada bubble wrap untuk pengemasannya supaya lebih aman, plastik polyester juga, ada solasi, ada kertas resi, ada tinta printer, dan juga ada box untuk kemasan. Nah, ini untuk harga satuannya. Kalau misalkan di sini total harga untuk harga keseluruhan. Untuk keseluruhan supplies kita mengeluarkan 1.710.000. Kemudian ada inventory atau persediaan barang dagang. Di sini saya membuat 400 pieces, berarti ada 400 blind box. Nah, keychainnya itu ada 4 motif, yang satu secret dan yang 3-nya itu yang biasa, dimana untuk satu pieces kita dikenai harga 30.000, maka dari itu kita mengeluarkan total harga 12 juta. Kemudian ada box untuk blind box, itu satu boxnya itu seharga 40.000, kemudian akan kita mengeluarkan uang sebesar 16 juta rupiah. Kemudian ada kartu koleksi, itu kita mengeluarkan 200.000 rupiah, dan plastik untuk keychain di dalam blind boxnya supaya nantinya bisa surprise gitu, itu 40.000. Nah, gimana sih bentuk keychain ikan dan juga boxnya? Bentuk keychainnya itu seperti ini, kemudian untuk boxnya itu dia custom seperti kayak gini, seperti box blind box pada umumnya. Nah, kemudian ada operating expense. Di sini ada gaji 2 karyawan, sewa tempat, listrik, dan air. Nah, gaji 2 karyawan ini kita berdasarkan sesuai UMR per bulan. UMR per bulannya itu ini UMR dari Yogyakarta karena kita berdomisili di Yogyakarta. Jadi perhitungannya UMR-nya kan segini. Nah, itu dibagi 26. Maka dapatlah per harinya itu sebentar. Nah, perharinya itu 102.117. Nah, habis itu ini dikali 26 dapat kan 2.655.042, kemudian dikali 2 karena untuk 2 karyawan dapat di 5.310.084. Kemudian ada sewa tempat di sini 1.500 untuk 3 bulan. Kemudian ada listrik dan air, di sini ada 300.000 untuk sebulan. Nah, total harganya kita ada di 7.110.084 rupiah. Untuk selling expense, di sini kita ada pasang iklan di online shop supaya nantinya orang-orang pada tahu. Kemudian ada endorse tiktokers, ada juga endorse selebgram dengan total harga di 2.270.000. Asumsi depresiasi ada meja usaha, kursi, meja komputer, dan lain-lain. Nah, yang di highlight kuning ini itu sales equipment, di mana meja usaha depresiasi per bulannya itu 3.333. Dari mana sih angka ini berasal? Nah, angka ini berasal dari hitungan 200.000 dibagi 60. Mengapa dibagi 60? Karena di sini kan kita memakainya cuma 1 bulan, jadi kita yang biasanya pakai per tahun depresiasi kita ubah ke bulan. Nah, ini saya asumsiin untuk 5 tahun semua, jadi 12 dikali 5 60. Nah, di sini udah tertera angka-angkanya. Kemudian kita lanjut ke income statement. Nah, di sini sales revenue-nya ternyata pada bulan Juni, for the month ended June
30 2025 itu kita berhasil menjual semuanya, jadi ludes tanpa ada yang tersisa. Nah, salesnya berarti 400.000 dikali 150.000. Kenapa 150.000? Karena 150.000 itu harga jualnya. Nah, di sini ada penjelasan harga jual. Kita inventory kan tadi 28.240.000. Nah, dari inventory tersini saya ingin margin 100% karena kalau kita bikin usaha pastinya kita mau untung dong. Nah, ya udah berarti tinggal dikali aja. Di sini 28.240.000 itu dikali 200% dibagi 400 karena di sini kita memproduksi 400 dapat di 141.200, tetapi saya membulatkannya menjadi 150.000 per pieces. Nah, di sini dapat 60 juta karena kita menjual 400 blind box dengan harga 150.000. Kemudian bagian inventory-nya 0 karena kita baru mulai. Terus tadi kita purchase, terus kita dapat di net purchase. Kemudian dapat juga cost of goods available for sale, ini tambah ini cost of goods available for sale dapat, terus ending inventory-nya kan juga 0 karena kita nggak punya persediaan lagi karena benar-benar ludes. Jadi total COGS-nya itu ada di 28.240.000. Kemudian ada gross profit-nya itu dia berasal dari 60 juta atau net sales dikurangi dengan total COGS, jadilah 31.760.000. Kemudian untuk selling expense di sini ada advertising expense yang tadi sudah kita hitung, ada depreciation of sales equipment, di sini ada penjelasannya. Kemudian ini dikurang dapat di ini ditambah dapat di 2.320.000. Kemudian di sini ada expense untuk office atau administrative expense. Sini udah ada totalnya dari angka-angka yang tadi diasumsi. Nah, itu totalnya jadi 7.916.751. Kemudian ini masuk ke net income before income tax. Jadi cara ngitungnya itu dari gross profit dikurang 2 juta ini dikurang 7 juta ini, dapat di 21.523.249. Kemudian ada income tax nih sebesar 5%, maka dari itu 21 juta ini dikali 5% dapatlah di 1.076.162. Kemudian dapat net income for the year-nya di 20.447.087. Itu dari mana? Dari perhitungan income before income tax dikurang income tax, dapatlah net income for the year. Nah, ini udah aman nih, udah dapat net income-nya. Kemudian kita ke return earning statement. Return earning statement di sini Juni awal kan dia nggak ada. Kemudian kita add net income karena kita untung. Kemudian kita dikurang sama dividen. Nah, perhitungan dividennya itu ada di sini. Sebentar. Nah, di sini modal investor kan 20 juta tadi, modal owner 30 juta, kemudian total modal kan 50 juta. Otomatis untuk mencari persenan yang akan diberi investor atau owner itu bisa dengan cara 20 juta dibagi 50 juta dan juga 30 juta dibagi 50 juta dan dapatlah proporsi untuk masing-masing. Di sini saya sepakat untuk membagi dividen 25% dari net income. Maka net income-nya kan tadi 20 juta sekian. Habis itu ini dikali 25% dulu, dapatlah di 5.111.000 sekian ini. Nah, 5 juta ini itu dividen yang harus dibagi ke dua orang, yaitu investor dan juga si owner. Nah, maka dari itu 5 juta ini dikali sesuai proporsi masing-masing. Kayak misal di sini investor harus dikali 40% dapat di 2 juta sekian, dan juga untuk owner dia dikali 60% dapat di 3 juta sekian. Kemudian di sini karena ini laporan keuangan perusahaan, maka less dividen karena kita tuh membayar dividen ke orang lain, jadi cash kita kan berkurang 5 juta sekian, dengan otomatis return earnings kita 20 juta dikurang 5 juta sekian dapat di 15.335.315. Nah, kemudian kita lanjut ke statement of financial position. Di sini ini classified statement of financial position, ada non current asset. Sini ada PPE atau property plant equipment, di mana tadi kan ada selling equipment atau sell equipment. Nah, itu 3 juta.
Kemudian less accumulated-nya berarti dikurang, ini 2.950.000. Kemudian ada office equipment, dihitung dari yang asumsi tadi 5.800.000. Kemudian ada dikurangi juga dengan depresiasinya, dapatlah di 5.700 sekian. Kemudian totalnya berarti tinggal 2 juta ini ditambah 5 juta ini. Nah, untuk current asset di sini kita harus menghitung cash-nya dulu. Pertama-tama kita kan punya modal 50 juta. Nah, kemudian kita ngeluarin duit nih untuk equipment, supplies, inventory. Kemudian kita dapat net income, berarti otomatis cash-nya kan nambah. Nah, abis itu di sini net income kita ini sebenarnya kayak revenue, bukan net income sih, karena kan ini sales revenue. Revisi di sini merupakan sales revenue yang tadi kita dapat hasil penjualannya kan 60 juta ya. Nah, 60 juta ini kemudian dikurangi sama dividen, terus dikurangi sama operating expense, selling expense, dan juga dikurangi sama insurance dan juga tax, dapat di 54.582.612. Ini untuk keterangannya. Nah, kemudian di sini inventories-nya 0, supplies-nya 0, karena kita benar-benar nggak pakai semuanya, memakai semua inventories dan juga supplies, jadi nggak ada yang tersisa. Dengan prepaid train masih ada 1 juta, karena kan kita cuma pakai sebulan, yaitu 500.000. Total prepaid insurance-nya sebesar 1.099.370. Kemudian ada cash and cash equivalents. Ini angka ini kita pindahin ke sini, dapatlah 54 juta sekian. Kemudian ini ditotalin dapat di 56.681.982. Nah, total asetnya itu berarti non current asset ditambah dengan current asset, dapat di 65.335.315. Kemudian untuk equity and liabilities di sini ada owners capital dan 30 juta, kemudian ada investors capital, dia ada 20 juta, dan return earnings yang tadi udah kita dapat di return earnings statement di 15.300 sekian. Total equity-nya ini 65.335.315. Nah, kemudian untuk di liabilities, karena perusahaan kita tidak ada utang, maka dari itu non current dan juga current liabilities-nya itu 0. Dan total equity dan liabilities-nya ini berjumlah 60.335.315. Maka dari itu total aset dan juga total equity dan liabilities-nya ini balance. Kita lihat di sini. Nah, total aset sama equity dan liabilities-nya ini sama-sama 65.335.315. Baik, sekian video penjelasan dari laporan keuangan yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udanisha Azalia, pamit undur diri. Terima kasih.